kalian semua, senang kita bisa ketemu lagi. Kelihatannya kita semua tahu bahwa Indonesia sedang berada dalam satu keadaan yang cukup darurat. Jadi dihimbau untuk semua stay di rumah. Dengan kita stay di rumah, gue sangat mengusahakan kita bisa berinteraksi melalui YouTube channel gue ini di segmen Kata Rifat. Dan untuk kali ini, gue juga udah mempersiapkan diri membuka pertanyaan untuk kalian semua yang ingin tahu lebih banyak mengenai gue atau apapun itu yang bisa jadi pembahasan kita kali ini. Nah, datangnya pertanyaan jelas dari berbagai kalangan. Dan gue udah merangkum cukup banyak, kira-kira ada 20-an pertanyaan yang akan gue jawab. So, burung kakak tua gue juga mungkin mau ikutan ya. Dia bunyi-bunyi. Tapi well, yaudah kita mulai aja dengan pertanyaan pertama yang datang dari Ade J. Kenapa di Indonesia semua Lancer CK4 dibilang Evo 4 ya? Mungkin semuanya sadar bahwa Mitsubishi Lancer Evolution itu adalah mobil yang memang jadi idaman banyak orang. Dan banyak orang nggak bisa bedain antara Evo 1, 2, 3 dengan Lancer Galaxy dan GTI. Begitu juga dengan Lancer XEI dengan Evo 4. Kenapa begitu? Karena kalau dari lihat generasinya Evo 1, 2, 3 total body styling sama persis. Habis itu masuk ke generasi berikutnya. Lancer CK udah ganti body, udah ganti penampilan. Itu kode bodinya Lancer itu adalah CK. Padahal Mitsubishi Lancer Evolution 4 kode bodinya CN9A. Mungkin nih semua generalisasi aja, banyak orang nggak tahu kalau memang Lancer Evolution ini adalah mobil yang jauh lebih sedikit, terus performa juga jauh lebih tinggi. Tapi karena Evo 1, 2, 3, dan 4 bodinya sama persis antara body Lancer biasanya dan Evolution, makanya orang mungkin straight aja, oh Lancer gue CK Evo 4. Nah, banyak yang nggak tahu Evo itu adalah formula Mitsubishi, jadi sebuah kendaraan dengan formula 2000cc turbocharger 4-wheel drive. Sementara untuk Mitsubishi Lancer biasa, itu keluar di 1500 karburator sampai di 1800cc injection. Tentu ada juga yang 1600 dan ada juga yang 1800. Jadi mungkin kalian akan lebih tahu, ini Evo 4. Nah, itu Lancer biasa. Yang ini CN9A, yang itu CK. Lihat bodinya satu ya kurus aja gitu, nggak ada sayap, nggak ada apa. Terus pelek standar juga 15, kalau Evo 4 tuh pelek standarnya 16, terus bumpernya gede, di bawah bumper tuh ada intercooler yang kayak radiator tapi warnanya silver, terus ada wing belakang. Antara Lancer biasa dan Evo, coba bisa dibedain nggak? Bodinya sama persis kan? Tapi kalau kamu ganti muka depannya, bumpernya, sayap belakang, kemudian side skirt, langsung beda. Langsung dari Lancer biasa jadi Evo 4. Tapi orang yang ngerti bener Evo 4 pasti akan cari intercoolernya mana, karena intercooler adalah bagian dari turbo. Kemudian kalau ke samping lihat, bautnya 4 kalau Lancer biasa, sementara kalau Evo bautnya 5. Terus yang paling telak lagi kalau ke bagian belakang ngolong, ada gardannya apa enggak? Karena Lancer yang dijual pasaran adalah front wheel drive, sementara Mitsubishi Lancer Evolution adalah berpenggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Oke? Sip? Oke. Berikutnya, dari Martinus Salim. Om, selama ini menggunakan produk Mitsubishi, bagaimana dengan produk kompetitor? Ada pengalaman mungkin dengan si biru yang dipegang tadi? Tentunya, gue berkarir itu udah ngelaluin berbagai macam cerita di kehidupan. Dari mulai merek A, merek B, merek C, merek D. Oke, mungkin kalian juga tahu gue pernah nyetir merek selain Mitsubishi. Akan tetapi itu bagian dari proses kehidupan. Honestly, gue bangga banget bisa jadi Mitsubishi Ambassador Indonesia karena jiwa gue ada di Mitsubishi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari mulai Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kecuali Evo 7 gue pernah pakai. Kemudian dari sebelumnya pun Eterna gue pernah pakai. Dan masing-masing kendaraan Mitsubishi itu gue ikutin, bukan cuma nyetir aja, gue ikutin perkembangan teknologinya. Jadi gue punya confidence besar untuk jadi Mitsubishi Brand Ambassador. Karena apa? Karena gue ngerti barangnya. Gue nggak bisa-bisain ngerti. Gue nggak coba jualan kecap gitu supaya produknya lebih manis. Tapi gue bisa juga kasih masukan kepada bagian dari R&D-nya Mitsubishi untuk menciptakan kendaraan
berdasarkan masukan dari pengalaman gue. Dan masukan-masukan itu jadi masukan berarti karena apa? Karena gue pembalap cuma beberapa weekend. Gue harian juga naik mobil biasa, dan mobil biasa Mitsubishi lo lihat improve-nya kayak apa sekarang. So I'm really proud to be part of it, dan semoga ini bisa gue pertahanin di waktu yang cukup lama ke depannya. Oke, next one dari Amang Anha. Saya penggemar Evo Bang Rifato. Saya punya Lancer Evo 4 Bang. Tolong dong cara rawatnya Bang Rifato please. Nah ini balik lagi tadi. Ini Evo atau Lancer CK. Kalau ngomong rawatnya gampang mana? Gampang Lancer CK daripada Evo. Kenapa begitu? Karena pertama Evo nggak keluar dari Indonesia. Sampai generasi Evo 8 kalau nggak salah. Evo 7 pertama kali masuk ke Indonesia. Evo 6 masuk ke Indonesia, tapi bisa dihitung jari banyaknya. Evo 7 cuma sebentar, terus Evo 8, 9, 10 mulai banyak tuh mobilnya. Evo 6 ke belakang, itu karena nggak dari Indonesia, jadi lo harus cari partsnya ke luar negeri. Sementara kalau Lancer untuk domestic market, yang which is pakai mesin 1600, itu barangnya ada di mana-mana. Tipsnya adalah, kalau gua selalu punya konsep begini, kita itu hidup harus selalu seger. Jadi kalau kita punya pasangan hidup yang layu, pasti akan contagious atau nular layunya ke kita. Jangan dong. Pelihara dia demi kebaikan kita. Mobil tuh nggak banyak kok. Nggak banyak dalam arti kalau lu perhatiin dia perhatiin kita. Jangan lupa panjangnya kilometer waktu penggantian oli harus diganti olinya. Yang banyak lupa minyak rem. Nggak pernah ganti kan? Ganti. Air radiator 2 kali ganti oli, ganti air radiator. Kalau gue punya prinsip kayak begitu. Apalagi AC, bla bla segala macam. Ketika lo melakukan service, artinya kan lo spending waktu untuk dedicated atau memperhatikan mobilnya. Mumpung lagi dedicated waktunya, perhatiin hal apa yang paling lo suka dari mobil lo. Improve di situ. Jadi nggak usah ngomongin Lancer aja, tapi semua mobil bisa diaplikasikan konsep seperti ini. Oke? Next one. Oke. Dari M. Reza Arif Fiandi. Bro, Evo 3 kemana yang dulu pernah dipakai Kongko di parkir timur? Masih inget aja? Iya. Sebetulnya bukan dipakai Kongko di parkir timur karena itu mobil balap. Jadi waktu itu ada pameran di parkir timur dan ada drag race juga. Jadi gue pakai mobilnya muter-muter di parkir timur. Itu dia yang akan jadi cerita panjang karena gue nggak tahu mobilnya kemana. Gue bukan orang yang bisa beli mobil banyak. Jadi setiap kali mobilnya sudah selesai masa tugasnya gue jual. Dan gue ganti mobil yang lebih baru lagi, mobil lebih baru lagi. Gue suka mobil klasik, tapi bukan mobil balap lama. Mobil klasik punya sejarah Indonesia, tapi mobil balap lama punya sejarah sama gue. Untuk meneruskan sejarah gue jadi lebih baik, gue terpaksa harus menjual mobil lama gue untuk mendapatkan mobil yang lebih baru. Kenapa begitu? Kalau enggak gue nggak kejar dong prestasinya. Dikala orang-orang udah pakai pistol yang paling canggih, masa gue masih pakai pistol air, kan nggak mungkin. Jadi itu gue jual dan gue sekarang nggak tahu mobilnya kemana. Kalau ada yang punya info sampai detik ini gue belum tahu mobilnya ada di mana. Dan gue masih interest untuk beli mobil itu balik karena apa? Karena itu salah satu mobil pertama gue untuk ikut rally. Oke, move on ya. Kak Rifat, tolong jelasin tentang pengertian yang diucapin oleh co-driver rally. Oke, ini akan jadi pembahasan yang sangat panjang. Akan tetapi, gue akan bikin satu video khusus tentang bagaimana menjadi co-driver. Oke, ini ada beberapa simbol nih di sebelah kiri gue nih. Lo mau tahu kan arti simbol-simbol itu apa? Oke, nggak lama lagi gue akan bikin tutorial. Gue bersama Redwan menjelaskan bagaimana menjadi seorang co-driver dan kata-kata apa aja yang harus lo persiapkan. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, nanti kalau lagi nonton videonya, siapin buku sama alat tulis. Karena lo pasti nggak akan ingat. Nggak akan ingat semua kode, semua numbers. Karena itu akan cepat, akan banyak, dan cepat ketika lo adalah mobil. Jadi semua co-driver profesional pun juga masih punya buku panduan. Oke, nanti lo siapin ya. Pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa mobil rally nggak pakai DCT? Oke, kalian mesti mengerti dulu antara gearbox manual dan gearbox
automatic. Tentu beda kan. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, automatic gearbox itu namanya macam-macam nih. Ada yang automatic biasa, ada yang Triptonic, ada yang DCT, dual clutch transmission, ada juga yang SMG, sequential manual gearbox, ada juga yang macam-macam deh pokoknya namanya. Kemudian automatic itu juga berkembang dari 4 speed, 5 speed, 6 speed, 7 speed, 8 speed, sampai 9 speed. Banyak gitu. Cuman untuk mobil-mobil high performance, automatic transmission itu tidak bisa capable dengan siksaan yang kita kasih. Oke, karena gimana pun juga mereka kerjanya pakai hidrolik, kemudian juga gigi di dalamnya itu mengutamakan smoothness gitu ya. Lebih smooth. Sementara kita perlu kecepatan. Oke, mungkin lu juga tahu bahwa ada juga sistem perpindahan gigi yang pakainya pedal shift yang di tangan. Pap gitu. Mau mobil sport gitu ya, pakainya kayak begituan. Tapi mau mobil sport yang pakai pedal shift, sebetulnya sistem transmisinya itu memang dikontrol oleh komputer. Tetapi balik ke dalam gearboxnya itu mechanical. Jadi kalau DCT atau SMG atau PDK atau apapun namanya itu, semua masih electronic control gitu ya. Dan dia bisa mensinkronisasi antara ini RPM berapa, di gigi berapa, kalau ref limiternya lewat, dia nggak bisa ngoper dan lain-lain. Sementara seorang pembalap itu nggak butuh driver assist. Gue nggak suka ada driver assist. Gue nggak suka ada traction control, ada ABS, nggak ada. Di mobil balap tuh nggak ada kayak gituan. Semua balik kepada drivernya. Nah mungkin kecuali F1 yang ada traction control di belakang ya, karena dia terlalu gede tenaganya. Tapi lebih dari itu semuanya soal buat driver. Nah, untuk transmisi otomatis, driver kan masih dibantu oleh transmisi, masih dibantu oleh driving aids-nya mobil. Sementara kami yang suka balapan semuanya pinginnya manual. Mesin sama rem gak ada hubungannya. Gearbox sama mesin gak ada hubungannya. Mesin sama yang lain-lainnya juga gak ada hubungannya. That's why kita pilih manual transmission. Manual transmission ada yang edge pattern, ada yang sequential. Oke? Ada yang edge pattern, ada yang sequential. Itu bisa dipadukan dengan pedal shift. Tapi pedal shiftnya inilah sistem hidrolik sendiri, terpisah sendiri, yang hanya maju mundurin tongkat, cekrek. Sebenarnya dia majuin. Jadi dia nggak ngobrol sama ecu mesin, nggak gitu. Jadi lu mesti pahamin bahwa itu ada dua sistem yang berbeda antara luxurious parts pilihan untuk mobil harian, sport performance, dan mobil balap beneran. Nah ini suka ada ketimpangan nih. Banyak orang juga nggak tahu gitu ya, antara ini mobil balap beneran sama ini mobil sport yang ada rasa balapnya itu. Nah itu dua tuh mesti ada sinkronisasi. Oke, di segmen 1 ini ada pertanyaan terakhir. Sebentar ya. Dari Budi Setiawan. Dulu bukannya pernah ikut drifting juga. Terus kalau masih ada mobilnya ceritain karir bersama mobil itu. Kalau nggak salah pakai si Legend AE. Oke. Tahun 2005 gua udah dengar, 2003 sebenarnya, 2002 atau 2003 gua udah dengar mainan yang namanya drifting. Tapi pembalap angkatan gua nggak suka tuh drifting karena bukan balapan katanya, cuman entertainment semuanya ya 70% entertainment, 30% balapan, karena yang nilai orang, terus habis itu mobil sliding, terus sistem penilaiannya juga semua baru. Sementara kita dari pembalap tuh sukanya yang baku-baku aja gitu, yang cepet menang dah, that's it. Idealisme itu memang pasti ada ya, cuman gue tuh orangnya realistis, bukan idealis. Gue baca market apa yang menarik sama anak muda zaman sekarang. Ternyata si drifting ini tiba-tiba gede banget. Kenapa bisa gede? Karena kalau ngeliat cabang olahraga lain, gak ada yang sesemangat drifting gitu ngembanginnya. Mungkin karena ini udah zaman sekarang ya. Jadi lu punya media banyak gitu. Medianya apa yang gue maksud? Ya kalau TV pastilah. Anak drifting adalah orang-orang yang awal-awal banget mainan YouTube, yang lain belum. Video game.
Ya kalau video game balap sama rally udah lama, tapi tiba-tiba ada video game drifting. Jadi anak sekarang oke, yang lama, tapi yang baru kan mereka pasti interest. Apaan nih? Abis itu game dingdong di itu game arcade. Terus ada komiknya, nggak ada komik balapan, komik. Nggak ada, Initial D dulu. Terus ada juga filmnya. Abis itu ada TV seriesnya, banyak. Nah, hal yang kayak gitu yang di top up menjadi sebuah konsep promosi yang sampai ke market muda. Problem utamanya adalah ketika seseorang menjadi lebih tua kayak gua, seleranya nambah tua. Jadi dia lupa waktu dia suka balapan tuh umur berapa, umur 20-an. Sekarang udah umur berapa? Berhubung dia tambah tua jadi nambah tua. Kalau gua enggak. Umur boleh nambah, but it's just a number gitu. Gua tetap 20-an. Gua tetap ngobrol sama lu semua dan gua tetap berbagi ilmu. Jadi gue gak pernah bilang kalau gue tuh guru, gue cuma teman lo aja yang lebih banyak tahu. Kebetulan gue udah keliling-keliling dunia untuk balapan. Nah, kembali masalah drifting, waktu gue pertama kali nyebur drifting, gue juga harus lihat dong mobilnya apa, nyetirnya kayak apa. Gue juga struggling nyetir mobil pertama kali drifting balik arah melulu nih. Gak biasa, gak masuk akal karena drifting tuh out of control but in control. So, gue pertama kali muncul harus pakai mobil yang ikonik. Jadilah gue harus mencari si AE1 ini. Di Jakarta ada apa nggak? Gue tanya sama semua teman gue yang main retro. Waduh, ada apa nggak ya? Nggak tahu deh mobil ada, mau cari. Akhirnya ketemu mobilnya di Tanah Kusir, di bawah pohon mangga. Beneran di bawah pohon mangga. Lo tau nggak? Gue datang, gue bawa jeep sama trailer kosong. Gue nggak tahu, gue nggak kenal sama orangnya. Gue datang, gue tungguin. Atau gue nyampe sana jam 2 siang. Setengah 2 siang. Orangnya baru sampai rumah setengah 5 apa jam 5 naik sepeda ontel. Terus ini, iya ada bisa saya bantu? Iya pak, saya minat banget sama mobil bapak, gini-gini. Lo tahu dari mana? Tahu dari teman-teman aja pak, gitu. Oh gitu, oh iya. Kamu mau yang itu? Yang di bawah pohon? Iya. Kenapa nggak di dalam garasi aja? Hah? Dalam garasi ada apa? Ada lagi satu AE. Dia punya 2 AE-nya. Oh pak, tapi kayaknya uang saya nggak cukup pak. Nggak apa-apa deh pak, saya bangun dari awal aja. Oh gitu, ya udah, oke. Udah ngobrol nih, set. Habis itu gue bilang, berapa pak harganya? Wah panjang lebar. Ingat ya ini tahun 2005 nih, 5 awal. Berapa harganya pak? Waduh, berapa ya harganya ya? Awal segala macam. Akhirnya deal gue bilang gini, 40 juta deh pak, gitu. Kaget nggak lo? Tapi itu 2005, ya 2005. Dakota harganya belum 100 juta tahun 2005, ya. Sekarang udah hampir 10 kalinya, yang beres banget. Jadi jangan kaget, tenang. Deal 40 juta. Gini deh Mas Rifat deh. Tunggu istri saya aja deh pulang. Aduh. Berapa lama lagi pak? Nggak lama. Wah cakep nih. Bininya pulang. Waduh, insya Allah deh bisa tawar lagi nih. Kan ibu-ibu nggak ngerti mobil ya nggak? Bininya pulang. Dealnya 45 loh. Nambah 5 juta. Wah karena saya sayang sama mobilnya. Bla segala macam gitu. Akhirnya ditawarin lagi gini. Yaudah gini Mas Rifat deh. Mau nggak dua-duanya? Tuh AE ada 2 biji tuh. Yang dalam bisa jalan. Yang luar di bawah pohon mangga. 2 cepet deh katanya. Duh sorry banget pak, saya benar-benar gak punya uang, saya cuma bisa ambil 1. Ya udah deh, akhirnya deal 45. Belinya 40. Ya, dealnya 45. Lu bisa bayangin gak tuh? The power of ibu-ibu. Jadi lu semua kalau mau beli mobil, dealnya berapa, suruh nunggu istrinya, jangan mau bayar langsung di depan. Udah kejadian 2 kali dalam hidup gua. Oke? Keputusan pertama selalu yang paling benar. Ya udah, gue sharing segitu dulu ya. Nanti kita lanjutin sama video berikutnya di segmen berikutnya. Bye bye.